Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DNS server. Pengertian DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address (IP address). Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal masukkan alamat google.com. Fungsi DNS server. 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan DNS. Lebih mudah untuk berinternet dibanding mengingat deretan angka IP address. Tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadinya, DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. 2. Lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. 3. Lebih mudah dikonfigurasi saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan. Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Lebih aman ketika menggunakan sistem DNS. Semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai DW Decimal System (DDS). Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahaminya lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS, sama seperti kode buku perpustakaan. Setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu Generic Top Level Domain (GTLD) dan Country Coded Top Level Domain (CCLTD). GTLTD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial, biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs, misalnya akhiran.id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL n.wikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri.
Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Hostname, atau bisa disebut juga dengan scheme, ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.